Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Ya adik-adik, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita sehingga kita boleh berjumpa kembali di bulan Agustus, minggu pertama tanggal 2 Agustus tahun 2020. Untuk itu adik-adik, mari kita mulakan ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, ayo berdiri semua, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo berdiri semua, kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Berdoa pembukaan yang dibawakan oleh Enci Sandri dengan penuh kasih kami silakan. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, semua lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa pembukaan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami semalam yang telah kami lalui. Dan pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada pagi yang indah ini. Amin. Terima kasih Enci Sandri, Tuhan Yesus memberkati. Masih tetap berdiri adik-adik, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Daki-daki di Gunung yang Tinggi. Yesus besertaku, terbang, 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 ku berangkat
mempersiapkan persembahan kita. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini karena kita telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita kembali puji agungkan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, shalom, shalom, ya, shalom. Ya, pagi hari ini kita mau membaca dan merenungkan, mendengar akan sabda firman Tuhan pagi hari ini, hari yang suci. Oleh karena itu firman Tuhan, sebelum kita berdoa, tapi aku sampaikan bahwa firman Tuhan ini terdapat dalam kitab Daniel, ya. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-30. Buka, ayo buka kitabnya. Bagas, ayo buka. Ya. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-30. Kalau semua sudah dapat, biarlah Alkitab terbuka. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus dapat memberkati akan kita semua bagi anak-anak sekolah minggu yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat semua, lipat tangannya, duduk yang baik, tundukkan kepala. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan telah mendengar pujian kami, dan saat ini kami mau membuka Alkitab kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti dan memahami akan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-30. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum terbaca, engku ada punya yel-yel untuk salam sehat, ya. Salam sehat. Saat ini aku belum pakai masker, tapi salam sehat, ya. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan jaga jarak. Bisa? Pakai masker, ulangi. Salam sehat. Salam sehat. Sehat selalu, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak. Bisa? Oke. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah jaga jarak, ya. Oke. Pergi keluar di rumah bersama papa dan mama di daerah-daerah yang umum, pasar maupun apa saja di tempat sana yang banyak orang, usahakan jangan bersenggolan atau harus lakukan jaga jarak, ya. Nah, kalau adik-adik
adik-adik sekarang ada pandemi hari ini yang mengganggu akan dunia ini, tapi kita anak-anak sekolah minggu diajarkan supaya mentaati segala perintah-perintah yang ada melalui pemerintah, melalui apapun yang kita diajarkan bagi kedua orang tua kita. Bisa? Oke, nanti diperagakan di rumah ya. Selesai baca firman Tuhan, selesai renungan, setelah selesai ibadah, boleh dilakukan di setiap hari. Oke? Kan di sekolah sudah diajarkan ya. Oke, sip. Nah, mari kita baca ayat firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita yang kita mau baca bersama-sama, yaitu ayat 13 dan ayat 14. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekali lagi yang kubacakan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ya, demikian jauh akan ayat suci firman Tuhan yang kubacakan dan adik-adik sudah baca dan akan merenungkan pada pagi hari ini. Nah, pasti adik-adik sudah pernah mendengar tentang cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Kali Papa dan Mama sudah pernah ceritakan kepada adik-adik semua. Nah, di sini dia punya judul bahwa perapian yang menyala-menyala, ya. Perapian yang menyala-nyala, ya. Dan kalau adik-adik baca semua, pasti adik-adik semua tahu bagaimana seluk-beluk kehidupan Raja Nebukadnezar. Ya, tahu tuh Raja Nebukadnezar orangnya kejam sebagai raja, dia kejam sekali kepada umatnya. Dia mau berkuasa, ya. Dia berkuasa bahwa dia sampaikan kepada umatnya, ya, supaya semua melalui perkataannya, melalui apa yang diperintahkan melalui panglimanya, tentara-tentara atau bupati-bupatinya, semuanya harus menuruti kehendak Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan sebagai seorang raja. Dia mau itu dia punya rakyat percaya sama dia. Dan dia mendirikan satu patung yang harus disembah oleh bangsanya, yaitu di tanah Babel, kerajaan Babel, ya. Nah, sehingga Raja Nebukadnezar membuat satu kesepakatan, dia mengundang semua dia punya para bupati, dia punya para gubernur yang ada, dia punya panglima tentara-tentara semua, ya. Dia kumpul, dia bilang, hari ini mari kita bersama untuk membuat satu patung emas yang kita akan simpan di satu mezbah dan kita akan sembah dia sebagai Tuhan kita. Nah, pasti kalau macam adik-adik dikatakan di desa, macam kepala desa bilang, hai masyarakatku dari yang sekolah STK sampai sudah lansia, datang sini, saya bikin patung di sana, patung sembah sana. Nah, pasti ada 3 orang yang tidak mau. Pasti. Aku juga kalau dipanggil begitu, aku tidak mau. Pasti jadi juga tidak mau. Kenapa soal terpunya Tuhan, tapi kenapa harus disuruh pergi sembah sana? Jangan, ya. Sama dengan Nebukadnezar, dia katakan seperti itu. Tapi ada 3 orang yang luar biasa, dia punya iman yang kuat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan karena imannya yang sungguh luar biasa itu. Mereka bertahan, walaupun sudah pengumuman. Di sana ada tentara yang pakai lengkap seragam, kesana kemari keliling-keliling kota menyampaikan, dan bupatinya pun bikin pengumuman supaya sampaikan bahwa hari ini kita mau membuat satu patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego?
mereka tidak menyembah. Walaupun dibilang kalau sedengar sangkakala berbunyi, tiupan-tiupan seruling sangkakala akan dibenangkan kepada di satu kota itu supaya mereka yang mendengarnya harus sujud menyembah. Tapi ada yang lihat ini Sadrak Mesak dan Abednego. Nah, setelah mereka melihat bahwa ada 3 orang yang tidak melakukan penyembahan itu, mereka lapor. Mereka lapor sama Raja Nebukadnezar. Dia bilang ada 3 orang di sana yang tidak menyembah patung itu. Maka apa? Dipanggillah itu Sadrak, Mesak dan Abednego. Dipanggil dan menghadap. Kalau kita baca di sini pada ayat 13 itu, Raja Nebukadnezar menanyakan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, kenapa kamu tidak sembah saya punya patung emas yang saya buat, yang saya dirikan supaya kamu sembah? Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah karena mereka katakan bahwa sudah ada Tuhan Allah kami yang kami sembah, Allah Israel. Ya, lanjut. Dan ketika Raja Nebukadnezar dia paksa kepada Sadrak, Mesak dan Abednego supaya percaya dan menyembahnya, tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau. Lalu pada ayatnya yang ke-16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi mereka keras dan tidak mau walaupun dipaksa untuk sembah itu patung, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah itu, Allah yang mereka sembah itu sangat dahsyat dan luar biasa, tidak melepaskan. Karena di situ Raja Nebukadnezar yang sudah ancam kepada 3 orang itu supaya kalau kamu tidak percaya, tidak menyembah patung itu, maka saya akan ikat kamu, saya akan melemparkan kamu di api yang menyala-nyala. 7 kali itu api dikasih panas supaya dia punya merah, dia punya panas-panas sekali. Kalau orang bilang, kalau adik-adik pasang kompor baru putar dia punya putaran suhu 2 kali, itu dia punya api masih kecil. Coba kali kasih pol, dia punya api pasti besar dan untuk masakan cepat masak. Sama dengan seperti itu yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar memintakan kepada tentaranya supaya mereka buat satu api yang besar 7 kali lipat lagi supaya dia punya panas semakin meningkat. Siapa saja yang dibuang di situ pasti hangus, terbakar. Nah, tapi Sadrak dan Abednego ya dengan Mesak tidak mau melakukannya itu. Tetapi karena mereka sudah melakukan hal itu tidak mau, seketika itu juga Raja Nebukadnezar dia katakan, tangkap mereka, ikat mereka. Oh iya, sudah diikat. Kalau sudah diikat pasti bergerak tidak? Pasti tidak. Kalau adik-adik yang ikat baru yang buang ke sana, pasti sudah bisa bergerak. Dia minta tolong ke sana, tolong. Sedangkan 3 orang yang lain itu tidak mau tolong, karena hanya 3 orang yang tidak mau itu. Nah, tiba-tiba mereka dibuang. Sudah dibuang di perapian itu. Dibuang. Baru dibuang ke sana, yang 3 orang itu tentara tadi yang pegang satu orang pegang Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara yang terbakar. 2 orang terbakar hangus. Kaget itu Raja Nebukadnezar dan para bupati yang ada. Setelah mereka melihat, kenapa itu Sadrak, Mesak dan Abednego hanya berjalan-jalan di dalam api? Sungguh luar biasa. Ya, coba kalau adik-adik yang dibuang di api, sedangkan cuma dekat begini, takut, panas. Apalagi yang sudah di dalam api, yang sudah dibakar. Pernah lihat babakar ayam?
Pernah melihat membakar hewan-hewan lain yang dibakar? Kalau dibakar pasti hangus. Pernah lihat? Punya papa dia mau bakar ayam, pasti ada yang hangus, ya? Atau tuh babi yang dibakar, hangus, disalut dia punya papa, dicukur, dia punya kulit. Nah, sama dengan itu. Sadar Mesad Abednego tidak, malah mereka berjalan macam cuma tidak ada bahaya di depan mereka. Mereka tidak merasakan bahwa itu api yang panas, tapi mereka memuji Allah. Tiba-tiba ada penglihatan lagi. Raja Nebukadnezar dia lihat, dia katakan kenapa sudah ada 4 orang? Tadi ya 3 yang dikasih masuk, kenapa sudah 4 orang? Maka karena tidak puas dia punya penglihatan ini, Raja Nebukadnezar, dia mau mendekat di api situ, mendekat. Dia mendekat. Hoi, bingung, kenapa sudah 4 orang? Dia panggil, Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesad, dan Abednego. Dia bilang, hai hamba Allah, Sadrak, Mesad, dan Abednego, apakah kamu ada di situ? Nah, tiba-tiba dia katakan, keluarlah. Disuruh keluar, malah Sadrak, Mesad, dan Abednego keluar di sana. Tidak ada yang hangus yang punya baju. Di situ lalu Raja Nebukadnezar tersungkur dan katakan kepada Sadrak dan Mesad Abednego bahwa saya mau menyembah dan percaya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesad, dan Abednego. Puji Tuhan, hari itu ada terjadi pertobatan. Ada terjadi pertobatan, ya. Sungguh luar biasa, satu bangsa yang begitu tidak mengenal Allah. Setelah kesaksian dan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada ketiga orang hambanya, yaitu Sadrak, Mesad, dan Abednego, Tuhan tunjukkan kekuasaannya, maka satu bangsa percaya kepada Allah, kepada Yesus. Mereka datang menyembah. Malah dia suruh bupati untuk menyurat juga, sampaikan kepada seluruh bangsaku untuk menyembah Tuhan atau Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesad, dan Abednego, supaya hidup kita diselamatkan. Maka saat itu pula patung itu dihancurkan, ya, so tidak ada lagi. Nah, sekarang kembali ke adik-adik. Kalau adik-adik dirayu, ya, diiming-iming segala sesuatu yang menyenangkan hati, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, jangan ikut apa yang diiming-iming itu. Tetapi adik-adik harus berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kasih kuat saya punya hati, supaya saya tidak bisa digoda apapun, maupun hal-hal yang berikan tanda mata supaya saya senang. Tetapi semuanya itu hanya sementara. Tetapi semuanya itu tolak di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup adik-adik tetap diselamatkan. Karena percaya bahwa kehidupan yang kita alami sekarang, kelak nanti kita akan diberikan mahkota yang sungguh luar biasa yang Tuhan akan berikan. Karena adik-adik nanti besar akan bertumbuh seperti engkau dan enci sama dengan papa dan mama. Kalau adik-adik percaya terus kepada Tuhan, maka keselamatan mahkota kehidupan akan diberikan kepadamu. Bisa diaminkan? Amin? Harus diaminkan. Dan meyakini bahwa Tuhan yang adik-adik sembah saat ini, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang enci sembah, Tuhan yang mama sembah, itu Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan kebaikan dan keselamatan, dan rezeki pun akan dianugerahkan kepada adik-adik sekalian. Dan yang utama, harus rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin melakukan kebaikan, dan mematuhi segala perintah Tuhan Yesus. Bisa? Kalau bisa, saat pagi hari ini firman Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan bersama papa dan mama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, tetap duduk yang baik. Kita mau berdoa.
sore. Ya, yang kuliah. Ya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, Allah yang Maha Kudus, pagi hari ini kami sangat bersuka dan bersuka cita karena kedamaian dan kebahagiaan dan keselamatan boleh kami miliki yang Tuhan berikan. Boleh kami menikmati hidup yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh ada memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pada pagi hari ini pula kami mohon sekiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan selalu menguatkan akan iman kami sebagai anak sekolah minggu, dan Tuhan akan tumbuhkan kasih sayang kepada kami supaya kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang patuh kepada kedua orang tua dan terlebih kepada Tuhan, serta melakukan akan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mohon Tuhan Yesus berikan kami kekuatan kesehatan supaya hari-hari yang kami jalani kami tetap bersuka cita bersama Papa dan Mama, kakak dan adik. Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa dalam surga, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa penyakit, kuasa kegelapan yang mengganggu akan kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus malaikat surgawi yang Engkau utus bersama dengan kami selalu ada dalam kehidupan kami bersama Papa dan Mama, sehingga kebahagiaan dan sukacita terus mewarnai akan perjalanan hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mohon biarlah Tuhan akan berikan kami kecerdasan, kepintaran, hikmat-Mu Engkau anugerahkan kepada kami, supaya walaupun kami saat ini masih berada di rumah, kami boleh belajar mengajar bersama Papa dan Mama, apapun yang diberikan tugas-tugas oleh guru-guru yang ada di sekolah, sehingga kami boleh mengerjakan itu dengan baik, dan nama Tuhan pun akan dimuliakan di saat Tuhan memberikan kami kebaikan dan keselamatan dan kepintaran itu. Dan kesuksesan kami akan terima oleh karena Tuhan Yesus yang memberikannya. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini pula kami mendoakan bagi kehidupan kedua orang tua kami. Tuhan akan memberikan mereka sehat dan kuat, umur yang panjang, penyertaan kasih-Mu dalam pekerjaan mereka, sehingga dalam pekerjaan mereka mendapat berkat yang luar biasa, sehingga boleh menafkahi kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih kalau saat ini Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu jujur dalam kehidupan kami, anak-anak yang selalu setia dalam hidup ini bersama Papa dan Mama. Anugerahkan itu semuanya kepada kami supaya kami pun penerus-penerus gereja yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kalau saat tadinya kami telah memberikan persembahan syukur, Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur kami supaya dapat digunakan dalam pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Toksian Tompu Dau. Diberkatilah usaha pekerjaan bagi kedua orang tua kami, apakah di kantor, apakah di rumah, apakah di laut, pertanian, maupun pekerjaan lainnya yang orang tua kami usahakan. Tuhan Yesus mempermudah segala sesuatunya, sehingga rezeki-Mu Tuhan boleh kami terima dan kami akan pergunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Berkatilah bagi enci-enci yang ada yang telah mengajarkan kami sebagai anak sekolah minggu, supaya kehidupan mereka pun akan diberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan kemampuan, sehingga mereka boleh melaksanakan seturut kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, setelah kami usai beribadah, biarlah Tuhan hari ini kami tetap selamat, kami tetap merasakan sukacita dan kedamaian, dan Tuhan Yesus kami mohon dijauhkanlah segala pandemi corona yang masih mengganggu akan kehidupan umat-Mu yang ada di dunia ini, dan khususnya di tanah Peling ini. Tuhan akan pulihkan supaya kami pun akan bebas dan kami boleh berkarya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk melakukan kebaikan dan pekerjaan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak didik di sekolah bangku TK maupun bangku SD. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Semuanya katakan amin. Oke adik-adik, saat ini kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Nus John. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar saat ini sebagai menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Untuk penutup ibadah kita saat ini, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan.
yang baik, kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu karena atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan saat ini Tuhan masih tetap memberkati kehidupan kami. Terima kasih karena pada saat ini juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak yang ada di rumah. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersama dengan orang tua mereka. Apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan selalu menolong kehidupan mereka dan memberkati mereka semua. Dan kami, Enci dan Engku, yang pada saat ini juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami sehingga kami ditibakan di rumah kami dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Kami dari Enci dan Engku mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.